Shalom United, senang sekali bisa bertemu walaupun tidak seperti biasanya karena keterbatasan kondisi yang ada yang memaksa kita untuk pengajaran ini dibagikan lewat media ini. Nah, senang sekali kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita semua sebagai keluarga besar United tentunya. Dan saya ingin beri judul sharing saya saat ini adalah berkat harian. Saya ulang, judul dari pelajaran yang saya mau bagikan lewat kesempatan ini adalah berjudul berkat harian. Nah, di dalam dunia kerja keseharian kita, maka kita akan menemukan 3 macam upah. Yang pertama, ada orang yang menerima upah bulanan. Yang kedua, ada juga tipe orang pekerja yang upah mereka adalah dibayar mingguan. Tapi ada juga orang-orang yang mendapatkan upah harian. Itu adalah 3 macam upah yang kita temukan dalam keseharian kita. Nah, apa hubungannya dengan saudara dan saya? Tentu hubungan kita dengan Tuhan itu bukan didasarkan oleh upah. Tapi ternyata Roh Kudus mengajar kepada saya ada satu hal yang Tuhan singkapkan, bahwa ternyata cara yang Bapa pilih untuk mencairkan kekuatannya, mencairkan berkatnya dalam hidup saudara dan saya, itu ternyata bukan bulanan, bukan juga mingguan, tapi ternyata harian. Ambil contoh, bukankah mana diberi oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk memelihara mereka sepanjang 40 tahun keberadaan mereka di padang gurun? Ternyata Tuhan memberi mana per hari, bukan per bulan, bukan per minggu juga. Tuhan memberikan mana per hari kecuali di hari Sabat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-11, ternyata doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya, salah satu cuplikan dari doa Bapa kami adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengajar kita berikanlah kami pada minggu ini atau pada bulan ini, tapi pada hari ini. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23 pun kita menemukan bahwa firman Tuhan katakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dari 3 hal itu saja akhirnya kita disadarkan bahwa ternyata cara Tuhan memberkati kita, anak-anaknya, adalah Dia memberikannya per hari. Nah, apa kira-kira alasan Bapak memilih cara memelihara anak-anaknya dengan jalur harian? Sementara saya renungkan hal ini, saya jadi disadarkan bahwa ternyata salah satu tujuannya adalah membangun kebergantungan akan dirinya setiap hari dalam hidup kita. Saya masih ingat ketika saya masih bersekolah di SLTA waktu itu, mama saya memberikan uang jajan atau uang ketika saya sekolah di Cirebon waktu itu, dan mama saya mengirimkan per minggu, bukan per hari atau bukan per bulan, tapi per minggu. Dari situ saya dikirim per minggu jatah daripada hidup saya untuk hidup saya berada di Cirebon untuk bersekolah saat itu. Nah, apa kira-kira alasan Tuhan memberi berkat per hari? Simple, saya ulang sekali lagi. Salah satunya adalah membangun kebergantungan akan dirinya setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Ingat, bayangkan kalau Tuhan memberikan per bulan, maka kita jangan kita datang kepada Tuhan tiap bulan. Tapi Tuhan memberi per hari, itu sebabnya Dia mengajar setiap hari kita mendatangi Dia dengan ucapan syukur, bersekutu dengan Dia. Dan saya sangat yakin bahwa disitulah berkat harian itu dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Nah, mengapa pelajaran ini menjadi sangat penting untuk kita dengar di hari-hari ini? Ternyata kekhawatiran adalah senjata andalan setan untuk melumpuhkan dan mengacaukan orang percaya. Saya ulang sekali lagi. Kekhawatiran ternyata adalah senjata andalan setan untuk apa? Untuk melumpuhkan, untuk mengacaukan kehidupan orang percaya termasuk saudara dan saya.
Nah, sementara saya renungkan hal ini, tentu masa sulit yang hari-hari ini sedang kita alami, yang sedang kita lewati, memicu kekhawatiran mulai menguasai kita. Nah, sementara saya renungkan ini, Tuhan ingatkan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sungguh ayat yang sederhana tetapi sangat berarti sekali untuk kita dengar dan ketahui dan kita ingat di masa-masa ini. Matius 6 ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saya ulang sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, sementara saya membaca dan merenungkan ayat ini, ternyata tiap hari itu ada kesusahannya. Walaupun saudara dan saya sudah percaya Tuhan, walaupun saudara dan saya sudah mengikut Tuhan, bukan berarti itu kita berjalan di jalan yang mulus, di hidup yang sangat nyaman, tidak ada tantangan. Tapi ternyata Tuhan sudah ingatkan kepada kita bahwa ternyata ada kesusahan dalam setiap hari yang kita akan alami. Tetapi nasihat firman Tuhan bagi kita, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, sementara saya renungkan berhari-hari kebenaran ini, timbul sebuah pertanyaan. Mengapa iblis mendorong, menggoda, dan memprovokasi saudara dan saya untuk mengkhawatirkan hari esok? Saya ulang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya bahwa mengapa iblis itu selalu mendorong, menggoda, dan memprovokasi kita untuk mengkhawatirkan hari esok? Sementara saya renungkan ini, maka ada hal yang saya tangkap bahwa saat kita mengkhawatirkan hari esok, maka sebenarnya kita sedang menggembosi kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat mengatasi kesusahan hari ini. Saya ulang, saat kita, yaitu saudara dan saya, mengkhawatirkan hari esok, maka sebenarnya yang terjadi kita sedang menggembosi, sedang merugikan diri sendiri karena kita sedang menggembosi kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat mengatasi kesusahan hari ini. Ingat, Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengatasi kesusahan hari ini. Perhatikan ini. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan kekuatan per hari. Saya ulang, ini penting. Ingatlah bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan per hari. Dan Tuhan tidak akan pernah mencairkan kekuatan hari esok di hari ini. Saya ulang, ini juga penting. Ingatlah bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah, Bapa di sorga, itu ternyata memberikan kekuatan per hari. Dan Dia tidak akan pernah mencairkan kekuatan untuk hari esok di hari ini. Nah, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, saat kita khawatir, maka kita pasti akan selalu merasa tertekan. Semakin kita khawatir, semakin kita tertekan. Beban semakin berat. Nah, apa yang membuat waktu kita khawatir, maka kita pasti merasa tertekan? Sederhana, karena ternyata kekhawatiran adalah saat saudara dan saya mencoba menanggung beban kesusahan hari esok dan sekaligus beban kesusahan hari ini. Saya ulang, kekhawatiran ternyata adalah saat kita mencoba menanggung beban kesusahan hari esok. Ingat ini, dan sekaligus beban kesusahan hari ini. Nah, itu sebabnya ketika saya membandingkan Matius pasal 6 ayat 34 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya akan bacakan. Firman Tuhan lebih jelas dalam terjemahan ini. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Nah, sementara saya renungkan ini, Roh Kudus sadarkan saya bahwa ketika kita mengkhawatirkan hari esok, maka pastilah kita tertekan. Karena beban hari ini saja sebenarnya kita perlu tanggung. Dan ingat baik-baik, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menanggung kesusahan hari ini. Tapi Dia tidak akan memberi kekuatan untuk kita menanggung kesusahan hari esok. Karena hari esok Tuhan akan mencairkan kekuatannya untuk saudara dan saya menanggung beban kesusahan hari esok. Nah, saya sungguh berharap bahwa kebenaran ini menjadi sebuah pewahyuan bagi saudara dan saya untuk benar-benar kita memutuskan untuk kita tidak khawatir. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya mencatat bahwa mengapa kekhawatiran itu perlu kita waspadai. Yang pertama tadi, ternyata itu strategi setan untuk menggembosi kekuatan saudara dan saya. Kekhawatiran mencuri damai sejahtera kita. Nah, yang kedua, saya mencatat bahwa ternyata Tuhan ingin anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, berfokus pada hari ini. Saya ulang, Tuhan ingin anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, berfokus pada hari ini. Di dalam terjemahan The Message Matius pasal 6 ayat 34, saya membacakan di dalam terjemahan The Message setelah saya translate dalam bahasa Indonesia, terjemahannya seperti ini. Perhatikanlah sungguh-sungguh apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Itu terjemahan The Message. Dan janganlah bekerja untuk sesuatu yang mungkin terjadi atau yang mungkin tidak terjadi esok hari. Tuhan akan menolongmu menghadapi semua kesulitan ketika saatnya tiba. Itu terjemahan The Message dari Matius pasal 6 ayat 34. Nah, sementara saya renungkan terjemahan tadi, akhirnya saya mendapatkan sebuah poin penting. Iblis ternyata memakai kekhawatiran hari esok untuk apa? Untuk mengacaukan konsentrasi saudara dan saya di hari ini, untuk memperhatikan apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan dan Tuhan ajarkan di hari ini. Karena kekhawatiran hari esok membuat akhirnya kita jadi kacau. Sementara Roh Kudus sebenarnya sedang ajar saudara dan saya di hari ini. Tapi karena kekhawatiran hari esok membuat saudara dan saya akhirnya penat, kita kacau, sehingga akhirnya konsentrasi kita terpecah. Nah, Tuhan ingin kita berfokus untuk mengenali dan meresponi tuntunannya selangkah demi selangkah. Saya ulang, Tuhan ingin untuk kita semua berfokus untuk mengenali dan meresponi tuntunan Roh Kudus selangkah demi selangkah dari hari ke hari. Ingat, ini penting sekali. Sesungguhnya sebagai Bapa, Tuhan itu selalu dan telah mempersiapkan hari esok kita. Sebenarnya ketika kita khawatir akan hari esok, kita sebenarnya kurang percaya bahwa Tuhan juga ada di hari esok kita. Bahwa Tuhan sebenarnya telah mempersiapkan hari esok kita. Nah, ini penting untuk kita kenali karena sebenarnya jika kita peka saja terhadapnya, maka Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk hari esok. Sementara saya renungkan ini, saya jadi ingat tentang pengalaman 7 tahun kelimpahan yang dialami oleh Mesir pada zaman Yusuf saat itu, dan 7 tahun kekurangan atau kekeringan yang terjadi dalam bangsa Mesir di zaman Yusuf. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa ternyata Tuhan memberi mimpi kepada Fir'aun saat itu, dan akhirnya tidak ada satupun yang menerjemahkannya kecuali Yusuf. Dan saat itu Yusuf akhirnya bisa mengartikan mimpi yang didapat oleh Fir'aun. Dan tentu saudara tahu bahwa mimpi itu dari Tuhan. Nah, mengapa Tuhan memberi mimpi itu? Karena ternyata Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Mesir saat itu untuk menghadapi kesusahan hari esok. Nah, ini penting untuk saudara dan saya pahami. Karena percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan di hari esok kita. Artinya, Dia sebenarnya sedang mempersiapkan untuk kita menghadapi hari esok kita dengan apa yang Dia ajarkan, Dia lakukan hari ini. Nah, setan ingin memakai kekhawatiran untuk membuat akhirnya kita tidak bisa berkonsentrasi untuk menangkap apa yang sebenarnya Tuhan persiapkan untuk hari esok kita. Nah, di dalam Kejadian pasal 41 ayat 34-36 saya membacakannya bagi saudara. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini. Ini kalimat yang diucapkan oleh Yusuf, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Dan tentu saudara dan saya yakin bahwa ini bukan karena ide dari Yusuf, tapi ini semua adalah hikmat Tuhan yang ditangkap Yusuf dari Tuhan. Nah, apa pelajaran yang menarik untuk kita renungkan hari ini? Ingat,
Kenapa kita tidak perlu khawatir sama hari esok? Karena sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan hari esok kita. Dan dengar baik-baik, Dia sedang mempersiapkan kita hari ini. Itu sebabnya jangan terpecah untuk memikirkan terus hari esok sampai akhirnya kau kehilangan fokus terhadap apa yang Roh Kudus ajarkan dan tuntunan-tuntunan yang sebenarnya Dia sedang lakukan untuk mempersiapkan hari esok kita. Hal yang lain, ketika saya renungkan ini, maka bagaimana cara Tuhan mempersiapkan hari esok kita? Ternyata menabur adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan hari esok kita. Saya ulang. Ternyata di saat kita menabur adalah cara Tuhan mempersiapkan hari esok kita. Dan menabur memang tidak mengubah masa kini kita. Tapi percayalah bahwa waktu kita menabur, kita sedang mengubah masa depan kita. Saya jadi ingat di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5-6. Firman Tuhan katakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Berarti dengan kata lain waktu orang ini menabur dalam kondisi mencucurkan air mata, yang berarti kondisinya sangat tidak mudah. Tapi ternyata waktu dia menabur, ternyata dia sedang mengubah masa depannya. Perhatikan ayat yang ke-6 dari Mazmur 126. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti, saya tertarik dengan kata pasti, pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang perlu saudara pahami? Iblis ternyata memakai kekhawatiran hari esok untuk kita tidak menabur hari ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensabotase hari esok kita, sehingga tidak ada yang kita tuai di hari esok. Itu sebabnya di masa-masa sulit ini, ingat baik-baik, Tuhan sedang mempersiapkan hari esok kita. Salah satunya, seringkali Dia mendorong kita, menggerakkan kita untuk menabur. Ikuti tuntunannya. Tiba-tiba mungkin kita digerakkan untuk menolong seseorang. Dan saya yakin bahwa di saat saudara melakukannya, saudara sedang menabur. Dan ketika saudara sedang menabur, maka sebenarnya saudara sedang menyelamatkan hari esok saudara. Karena apa yang saudara tabur akan saudara tuai di hari esok. Ketika saya renungkan ini, saya jadi ingat pengalaman janda Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12-16. Perhatikan ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ingat, di situasi sulit saat itu, maka saya sangat yakin bahwa janda itu sedang mengkhawatirkan hari esok. Karena kenyataan yang sedang dihadapinya itu adalah harta terakhirnya, segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi ternyata cara Tuhan memelihara hari esok daripada janda ini adalah ternyata dengan Tuhan meminta untuk dia menabur. Dan apa yang terjadi? Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan pernah berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Masa sulit tidak membuat akhirnya kita memikirkan terus diri sendiri. Tapi masa sulit adalah kesempatan untuk kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menolong dan menjadi berkat buat sesama kita. Saya mau ingatkan kepada saudara, ada 2 macam mujizat yang saudara perlu kenali dalam hidup ini. Yang pertama, mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Di mana saat itu kalau saudara ingat cerita ini, dari 5 roti 2 ikan akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul penuh. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Itu mujizat pelipat gandaan. Tapi bagaimana dengan mujizat yang dialami oleh janda Sarfat? Tidak ada pelipat gandaan. Yang ada adalah mujizat di mana tepung dan minyak tidak pernah habis dan tidak pernah berkurang. Apa artinya? Ada 2 macam mujizat. Yang pertama, mujizat pelipat gandaan. Di mana Tuhan bisa melipat gandakan sampai kita berlimpah-limpah. Tapi ingat, ada mujizat yang kedua. Di mana lewat masa sulit ternyata Tuhan pun ingin memelihara kita lewat mujizat pemeliharaan. Sepertinya tidak bertambah. Tapi ingat, Tuhan bisa membuatnya menjadi tidak berkurang. Hingga cukup memelihara kehidupan kita. Di bagian akhir ini saya mau ingatkan saudara. Mengapa kita tidak takut akan masa lalu dan masa kini? Coba saudara renungkan. Waktu saudara melihat masa lalu, apakah saudara takut? Tidak. Apakah ketika saudara menjalani hari ini saudara takut? Tidak juga. Tapi aneh, begitu kita mulai memikirkan hari esok,
maka kita mulai timbul rasa takut. Mengapa? Karena ternyata itu hanya menandakan bahwa masa depan berada di luar jangkauan kita. Semuanya tidak pasti dan tidak tertebak. Itu sebabnya jangan mencoba memikul beban di hari esok, di hari ini. Karena itu bukan kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Ada satu kabar baik buat saudara. Apakah itu? Hari esok bagi kita itu adalah merupakan future times. Tapi sadarkah kita hari esok buat kita adalah past time bagi Tuhan? Itu sebabnya saya mau tutup dengan ini. Kekhawatiran sebenarnya sebatas godaan. Iblis akan terus menggoda kita untuk memikirkan hari esok, mengkhawatirkan hari esok. Dan disitulah akhirnya dia ingin melumpuhkan kekuatan kita hari ini dan mengacaukan konsentrasi kita dalam mengenali tuntunannya hari ini. Tapi ingat, kita memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya. Apa yang terjadi di saat tiba-tiba akhirnya kita mulai khawatir akan hari esok? Saya mau tutup dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam terjemahan The Passion digunakan kata, serahkanlah semua kekhawatiran dan stresmu kepadanya dan tinggalkanlah di sana, karena dia selalu peduli pada dirimu. Itu dalam terjemahan The Passion. Artinya ketika kekhawatiran itu diserahkan sama Tuhan, jangan diambil lagi. Ingatkan dirimu bahwa ternyata Tuhanlah yang memeliharamu. Ada satu kabar baik buat saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia ada di masa lalu kita, dia ada di masa kini kita, tapi ada hal yang luar biasa, dia juga telah ada di masa depan kita. Putuskan untuk tidak khawatir, dan jangan menanggung beban yang tidak seharusnya kau tanggung, dan ikuti tuntunannya, responi semuanya, dan saya sangat yakin Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk memasuki hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Selamat terus berjalan, bergaul dengan Tuhan di masa sulit ini. Tuhan memberkati saudara dan saya.